Selamat datang di channel Miswa Recording Center, guys. Channel yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Nah, tepuk satu. Go. Ya, agak semangat maju pimpin temannya ya. Oke, selanjutnya tepuk dua. Tepuk dua tetap 2 kali tepuk. Tepuk dua. Gus. Jangan salah. Nah, kalau tepuk 3 tetap 2 kali tepuk. Tapi bilangnya yes. Yes-nya dari bawah ke atas. Yes. Tangan 2 boleh. Yes. Oke. Jangan kayak gini ya, tapi ke atas. Go. Tepuk 2. Gus. Tepuk 3. Yes. Nah, sekarang kita kombinasikan. Kalau dibilang tepuk 3, kalau pundak temennya boleh. Sekarang diganti ya. Udah? Oke. Atas bawah. Ke atas bawah. Kuat ya. Kalau temennya bilang biasa, berarti harus lebih kuat lagi. Hujan gerimis, bawah atas pindah. Ada yang dulu ya. Kalau tidak pindah ke atas ke bawah ya. Iya. Kalau nggak biasa bilang ya. Kalau dibilang hujan badai, pasti ditutup. Enak ya. Pindah. Perkenalkan, panggilnya Mbak aja. Namanya Anissa tapi biasanya dipanggil tempat kerja Mbak Caca. Dengan Mbak Wana sebagai dokumentasi hari ini. Baik, sejatinya yang datang ini adalah Ibu Dr. Miswari, cuma karena beliau ada kegiatan, ada acara tempat lain, cuma nggak bisa datang, jadi diwakilin sama Mbak Caca ya. Jadi hari ini mungkin tadi udah baca tanda mati lampu. Itu yang paling canggihnya. Tidak lagi, jadi sekarang itu pemakaian kertas sudah berkurang ya. Itu bedanya yang kedua. Yang ketiga, kalau dulu terbatas kita bertemu sama orang, kalau sekarang tidak. Kita akan bertemu dengan orang berbagai macam, mulai dari wajahnya, asalnya, karakternya, itu. Karena itu tadi udah digital kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dulu kita mau berbicara dengan gaya kita, ngegas, emosi, lembut, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Harus bisa beradaptasi. Karena kenapa? Kita bertemu dengan orang banyak. Nanti ketemu ini yang berikutnya cerewet, gitu. Beda penanganannya. Ini misalnya emosional. Kalau ini yang diam, tapi ngomong di belakang. Ada yang ngomongnya langsung, kuenya nggak enak, Mbak, misalnya. Kue. Nah, kalau dulu pengusaha tuh banyak diam di toko atau di rumah atau di kantor. Kalau sekarang tidak, akan pergi kemana-mana. Kenapa? Mungkin ngantar kuenya ke Bentiring, ke Sebakul misalnya, ke bandara misalnya, atau ada pulau gitu. Jadi nggak diam di tempat seperti itu ya. Itulah bedanya pengusaha dulu sama akan Allah.
Kalau kita melibatkan Allah, insya Allah juga pertolongan Allah selalu ada gitu ya. Gitu. Yang ketiga, usaha cerdas. Jadi kalau jadi pengusaha, buka usaha harus cerdas. Jangan buka usaha di tengah-tengah. Saya buka usaha donat, sedangkan tetangga di situ banyak yang jualan donat. Itu nggak cerdas, nggak lihat peluang usaha. Jadi kita harus lihat peluang usaha. Apa sih yang kayaknya tetangga di sini belum ada yang jualan gitu. Kalau mau beli kayaknya jauh, itulah yang kita buat. Misalnya, oh sini kayaknya belum ada yang jual tekwan misalnya. Kayaknya saya buat tekwan deh, gitu. Jadi harus cerdas sih teman-teman ya. Kue gagal jangan. Harus belajar, harus mencoba lagi. Balik lagi nih, yang pertama harus out. Nah, selanjutnya adalah teman-teman, tidak ada yang paling tinggi yang ini. Dari tadi Mbak Caca bilang ya, memang harus melibatkan Allah selalu ya. Apapun itu, entah itu masak, entah itu menjahit, apapun pekerjaan teman-teman, memang harus melibatkan Allah mau tidak mau. Komunikasi. Jadi apapun kesulitan teman-teman nanti dalam membuat usaha, coba diomongin dulu, entah itu sama teman, sama keluarga, atau sama pasangan bagi yang udah menikah, bisa perbanyak ibadah, berzakat seperti itu. Jadi teman-teman jangan hitung-hitungan ya sama Allah ya. Mungkin kalau saya kasih kuenya, ini kuenya kayaknya masih ada sisa deh. Kalau dikasih sama orang lain, rugi dong saya. Padahal kebalikannya, ketika dikasih sama orang lain, maka Allah pasti akan ganti teman-teman dengan rezeki yang luar biasa. Mungkin besok akan ada yang beli banyak, beli 100 bulan ada 1 juta. Boleh mungkin 10%-nya dibagi ke anak yatim kah, atau ke keluarga kita yang tidak mampu kah, gitu ya. Jangan pernah keuntungan itu tidak dibagi-bagi sama orang terdekat kita atau yang membutuhkan ya, gitu. Ya, itu penting juga ya. Jadi jangan membuat usaha yang Allah tidak suka. Apa salah satunya? Salah satunya yang Allah suka adalah bidang pekerjaan dalam hal berwirausaha atau berdagang. Sudah jelas siapa yang pelajari bagaimana Nabi itu dari usia 12 tahun sudah berdagang, mengikuti pamannya. Hanya ikut pamannya dulu, hanya lihat pamannya awalnya. Tidak tahunya bahwa Nabi menjadi pedagang yang sangat sukses, bahkan sampai ke luar negeri. Mungkin kalau zaman sekarang ini siapa contohnya? Pengusaha yang sukses yang sampai ke luar negeri, siapa? Ada nggak? Artis mungkin ada? Siapa? Ya, MS Go, betul. Iya, Scarlett gitu ya. Buat misalnya bolu pandan tuh Mbak, gimana Mbak? Kok kami tuh Banten gitu kan? Kalau dimakan tuh rasa makan sendal misalnya kan. Jadi teman-teman harus punya mentor gitu. Belajar sama yang punya usaha yang sudah sukses. Hobi, nah ini dia. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini memang mempunyai hobi masak. Ya, sini hobi masak semua. Ada nggak yang di sini nggak hobi masak tapi ikut kursus ini? Ada? Ada nggak enak nanti kalau buat beli donat, misalnya beli donat 10 dikasih bonus 1, walaupun cuma 1, tapi senang. Itu salah satu pelayanan. Nanti dia akan bercerita, oh kalau beli donat di situ dapat gratis 1 loh, mana donatnya enak lagi. Nah itu salah satu juga pelayanan terbaik ya teman-teman. Nomor 1, coba tuliskan apa hobimu. Ya. Nggak ada pena? Teman-teman ada yang punya pena 2? Nggak ada. Sifat. Saya kelebihannya, saya orangnya ramah Mbak, jujur, rajin, Jakarta, baik hati. Kalau kelemahan mungkin saya jutek Mbak, saya malas bangun pagi, atau saya nggak disiplin Mbak, saya malas misalnya, itu kekurangan ya. Kita akan dengar dan kita yang akan memutuskan. Misalnya cocok nggak nih Mbak nih jadi pengusaha? Gimana saya? Ya di tempat Mbaknya sudah lihat belum? Kayaknya peluang usahanya mungkin buat masak apa gitu, kue ulang tahun mungkin, karena dekat situ belum ada jual. Nah, peluangnya kue di situ. Terus kuenya kue apa? Yang saingannya mungkin tidak ada. Kenalkan, nama saya Siti M. Hobi? Saya bela diri dan memasak. Tunggu. Hobinya bela diri dan memasak. Cocok jadi pengusaha? Cocok. Cocok. Lanjut. Yang kedua.
ingin mempunyai banyak cabang kedai hot geprek di luar kota dan mempunyai banyak karyawan. Karena ingin mencetak lapangan pekerjaan yang banyak. Hanya yang banyak agar bisa membuka cabang di seluruh kota dan bisa mempunyai panti asuhan. Mulia sekali. Amin. Lagi. Ya. Bagaimana cara mencapai yang itu tadi? Dengan cara bekerja keras tanpa harus mengeluh. Oh iya. Nggak boleh banyak nangis berarti kan? Ya. Bagaimana? Dengan cara yang jujur dan tetap menjaga rasa kualitas dagangan kita dan selalu ramah. Oke. Jangan lupa berbagi. Oh, jangan lupa berbagi. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Cocok banget. Wabarakatuh. Mbaknya yang pakai kacamata. Hamba yang pakai kacamata. Oke. Ya, sini. Nggak apa-apa, baca aja apa yang Perkenalkan, nama saya Bunga. Bunga. Ya, silakan Bunga. Hobinya apa? Berjualan. Wah, cocok ya. Lanjut. Keinginannya apa? Memiliki toko sendiri. Ya, amin, amin ya. Amin. Lanjut. Kelebihan sama kekurangan. Kelebihannya on time, disiplin. Kekurangannya tuh kurang konsisten. Bahaya nggak kalau jadi pengusaha? Bahaya. Ya, kenapa mau jadi pengusaha? Supaya dapat penghasilan sendiri. Oh, luar biasa. Soalnya kan sekarang masih kuliah, Mbak. Ya, lanjut. Oh, batas itu oke, nggak apa-apa. Makasih Mbak Bunga. Mbak Bunga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felisa Praharoja. Hobi berjualan atau berniaga. Cocok. Lanjut. Keinginan menjadi pengusaha muda yang sukses dan mampu mendirikan cabang usaha di berbagai tempat. Amin. Lanjut. Kelebihanku pantang menyerah, selalu mencari ide-ide sesuatu yang dapat menghasilkan. Apa? Kekuranganku tidak pandai memasak, lalai, tidak mudah, tidak suka diatur, mudah bosan, selalu gagal dalam usaha. Motivasi menjadi pengusaha, ingin menjadi orang sukses dan memiliki banyak uang. Ingin memiliki usaha apa saja yang dapat menghasilkan uang. Peluang usaha di dekat rumah, kue dan pakaian. Oh iya, kue dan pakaian boleh, sampai jualan kue, jualan pakaian nggak apa-apa. Sudah sayang? Oke. Tepuk tangan dong, buat Santi. Hadiahnya. Berhubungan 2-3. Terima kasih sayang. Oke guys, sekian konten kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.